Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febriani Filda. Saya akan membuat tugas IPS yaitu pahlawan dari Aceh. Cut Nyarin adalah salah satu pahlawan wanita yang sangat ditakuti oleh penjajah Belanda. Beliau lahir di Padang, Aceh tahun 1848. Ayahnya berteuku Nanta Seutia yang merupakan golongan bangsawan Aceh, keturunan Datuk Mahmudum Sati, perantau dari Minangkabau yang juga merupakan keturunan dari Laksmana Muda Nanta. Ia adalah seorang perwakilan Kesultanan Aceh pada masa pemerintah Iskandar Muda di Pariaman. Ibunya adalah Putri Lebalang yang sangat tahu. Cut Nyarin adalah pahlawan nasional wanita yang berasal dari Aceh. Ia dikenal sebagai perempuan yang sangat tangguh dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Pada masa hidupnya, ia memiliki dua suami. Suami pertama adalah Teuku Ibrahim Lamgang, putra dari Ulebalang Lamnga. Mereka menikah pada tahun 1862, ketika Cut Nyarin masih berumur 12 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Suaminya juga merupakan seorang pejuang yang sangat tangguh dalam melawan penjajah Belanda. Ia gugur dalam pertempuran melawan Belanda di Gletarum pada tanggal 29 Juni 1878. Setelah suaminya gugur, ia bertekad untuk meneruskan perjuangan suaminya. Peninggalan suaminya, peperangan demi peperangan terus dilalui oleh Cut Nyarin dengan pasukannya. Sampai akhirnya ia menikah lagi dengan seorang pejuang yang tidak kalah tangguhnya dalam melawan penjajah Belanda. Yaitu pernikahan kedua pejuang tersebut membuat semangat baru bagi rakyat Aceh dalam meningkatkan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang putri perempuan yang dinamai Cut Gambang. Teuku Umar dikenal dengan pejuang yang banyak taktik dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Teuku Umar pernah melakukan pergerakan dengan mendekati Belanda sehingga hubungannya dengan Belanda sangat akrab. Pihak Belanda sangat senang kepada Teuku Umar karena pejuang yang sangat berbahaya ini mau membantu mereka. Pihak Belanda berpikir Teuku Umar sungguh-sungguh kerjasama dengan mereka. Sampai-sampai mereka memberikan gelar Teuku Umar Johan Pahlawan, serta memberikan kekuasaan penuh kepada Teuku Umar dan menjadikan komandan unit pasukan Belanda. Pada saat itu, Belanda tidak tahu strategi yang sedang dibangun oleh Teuku Umar. Bahkan sebagai pejuang dari Aceh, menganggap Teuku Umar sebagai pengkhianat karena telah melakukan kerjasama dengan Belanda. Sebenarnya pada saat itu Teuku Umar hanya ingin mempelajari taktik Belanda dan mengatakan ingin menyerang basis Aceh. Setelah Teuku Umar mempelajari taktik Belanda, ia pergi bersama Cut Nyarin dan pasukannya dengan perlengkapan berat dan senjata milik Belanda dan tidak pernah kembali kepada pihak Belanda. Ketika itu Belanda marah besar kepada Teuku Umar karena mereka menganggap Teuku Umar telah berkhianat pada mereka. Kemarahan tersebut membuat Belanda melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyarin dan Teuku Umar. Keadaan hidup maupun mati. Perlawanan dari pihak Aceh pun semakin meningkat karena telah dilengkapi dengan perlengkapan dan senjata yang diambil dari Belanda. Pada saat itu, Belanda dalam keadaan kekacauan karena banyaknya pasukan mereka yang terbunuh dan mereka terus-menerus menanti jenderal. Memuncaknya perlawanan dari pihak Aceh karena sudah banyak perlengkapan senjata. Walaupun demikian, pihak Belanda tidak kehilangan akal. Tekanan di pihak Aceh tidak membuat Belanda menyerah. Begitu saja pada saat itu, Belanda memanfaatkan orang Aceh dengan bayaran tertentu untuk memata-matai rencana Teuku Umar dan pasukannya. Dari rencana Belanda tersebut akhirnya membawa hasil. Pada tanggal 11 Februari 1899 berhasil disegapi oleh pihak Belanda dan Teuku Umar gugur di medan perang. Hal tersebut tidak membuat Cut Nyarin patah semangat. Cut Nyarin terus memimpin perlawanan melawan Belanda. Peperangan melawan Belanda terus dilalui oleh Cut Nyarin dengan pasukan sampai pada titik darah penghabisan. Pada tahun 1901, karena pasukan Cut Nyarin terus berkurang dan Cut Nyarin pun sudah semakin tua dan matanya mulai rabun serta sulit memperoleh makanan.
karena mereka terus diburu oleh pasukan Belanda. Walaupun demikian, Cut Nyak Dien tidak pernah mengenal kata menyerah. Akhirnya Cut Nyak Dien ditangkap oleh Belanda di Buton Lee Sagu. Sebelum ditangkap oleh Belanda, Cut Nyak Dien dan pasukannya juga sempat melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Keberadaannya tersebut diketahui oleh Belanda karena anak buahnya bernama Pang Laut melaporkan markas mereka terhadap pihak Belanda. Karena merasa iba dengan kondisi Cut Nyak Dien, putri Cut Nyak Dien bernama Cut Gambang berhasil melarikan diri dari gempuran pasukan Belanda. Kemudian Cut Nyak Dien dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di sana. Setelah itu, pihak Belanda membawa Cut Nyak Dien dan tahanan politik lainnya ke Sumedang, Jawa Barat. Pihak Belanda mengobarkan semangat perjuangan pada pejuang Aceh, pejuang yang belum berhasil ditangkap untuk melawan penjajah Belanda. Cut Nyak Dien meninggal tanggal 6 pada tanggal 6 November 1908 karena usianya yang sudah sangat tua. Pencarian makam Cut Nyak Dien berdasarkan data yang ditemukan di Belanda, makamnya berhasil ditemukan pada tahun 1959. Belanda mengingkari janji karena memisahkan Cut Nyak Dien dengan tanah dan rakyat Aceh. Setelah wafatnya Cut Nyak Dien, berjuang terus berlanjut sampai Indonesia merdeka. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.